Saya punya pengalaman yang ingin saya bagikan di sini sebagai poin pembelajaran kita, yaitu tahun 2024 yang lalu saya dimintain bantuan dari teman saya. Dia punya barang dan dia tidak punya tempat untuk menjual barang tersebut. Jadi dia minta tolong ke saya, bantu karena saya punya akses untuk menjual itu. Saya setuju karena saya anggap dia adalah teman. Saya bantu. Singkat cerita, barang ini ternyata tidak sesuai spek. Barang tidak masuk kategori di tempat supplier tersebut. Jadi karena saya punya hubungan ke dalam, saya minta itu dilanjutkan dengan catatan itu diklaim. Dan saya sampaikan ke dia, tapi saya lupa bilang itu diklaim. Jadi dia bilang oke lah, yang penting barang itu terjual dan saya bisa putar lagi jadi modal. Yuk kita setuju. Singkat cerita, barang itu jadilah diambil sama supplier tersebut dan hitungan payment, pembayaran, dia bayar ke saya dengan klaimnya. Saya infokan ke teman saya itu dan teman saya itu komplain. Singkat cerita, kita sempat tinggi dan dia marah-marah dan dia begitu luar biasa memojokkan saya. Dan saya nggak pernah menduga hal itu justru menimpa saya. Saya sudah berpikir seharian, saya memilih untuk mundur. Besoknya saya keluarkan dana sejumlah yang diklaim, saya yang talangi. Saya sedih selama kasus itu, dan saya tidak mau lagi berhubungan dengan dia. Itu pengalaman yang saya alami. Tapi saya dihibur oleh kata-kata dari dalam hati. Saya bilang itu adalah benih. Kata-kata itu bilang gini, dia akan stuck di situ, tapi kau akan naik. Itu tidak akan membuat dia naik, itu yang akan menahan dia, itu yang akan menambah dia. Kalau dia ingin clear dari situ dan dia ingin lepas dari situ, maka dia harus move on. Dengan kata lain, dia harus mendatangi engkau dan dia harus rekonsiliasi. Wah, saya nggak ingin ada sesuatu menimpa dia. Tapi saya tidak monitor dia bagaimana. Saya cuma pikir udahlah, daripada jadi masalah, jadi penyakit, saya ikhlaskan saja. Saya anggap aja itu benih. Puji Tuhan, saya terus mengalami lompatan dan saya terus mengalami breakthrough. Saya nggak tahu dia. Nah, saya belajar tidak ada satupun yang diizinkan Tuhan itu masuk ke dalam kehidupan kita tanpa seizin dia. Jadi kalau itu di-cc sama dia, itu pasti akan mendatangkan yang baik. Karena memang seperti itu cara mainnya. Jadi oke lah, gak apa-apa, kita jalani hari-harinya. Dan saya terus menghidupi prinsip itu. Nah, saya tahu kalau kita ingin mengalami terobosan dan kita ingin mengalami lompatan, pastikan tidak ada orang yang kita tipu. Kalaupun ada, kita harus berjiwa besar seperti Sakeus, mencari orang yang dia peras dan mengembalikan 4 kali lipat, dan dia clear, namanya dicatat dalam Alkitab. Jadi bagaimana kalau dia tidak menjumpain orang-orang yang dia tipu dan orang yang dia peras itu? Dia akan stuck di situ dan dia tidak akan pernah maksimal. Jadi itu kesempatan saya ambil sebagai refleksi. Saya memilih untuk mundur. Dan saya juga ditipu oleh teman saya puluhan. Satu mobil dilarikan sama dia uangnya.
dan saya juga harus memilih untuk menganggap itu clear dan menganggap itu sebagai benih. Itu kejadiannya di tahun 2020 dan itu sudah berlalu. Dan apa yang terjadi? Saya sudah mendapatkan berapa kali lipat dari situ. Tapi saya nggak tahu bagaimana dia memblokir saya. Tapi saya berharap dia mencari saya supaya kami bisa rekonsiliasi. Saya juga tidak ingin dia seperti itu. Saya sudah memaafkan dia. Dari saya udah clear, tapi dari dia belum. Kesimpulannya gini, kalau kita sengaja merugikan orang dan menipu orang, kalau kita mau itu clear, nggak ada jalan lain. Kita harus jumpai dia, kita harus minta maaf ke dia, dan kita harus membesarkan hati kita, mengaku bahwa kita yang salah, supaya tambatan itu terlepas dari kaki kita, dan ada kekuatan yang baru di sayap kita sehingga kita bisa terbang lebih tinggi lagi. Saya lakukan itu dan saya mengalami freedom. Saya sudah mengampuni dia, tapi dia sudah hilang, nomornya sudah tidak ada lagi. Saya tahu ada media dia, tapi saya juga berpikir bahwa dia juga tahu saya punya media, tapi dia nggak mau menghubungi saya. Jadi saya merasa ya itu dia lagi.